Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah
tidak terasa hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Syaban. Insya Allah nanti malam kita telah memasuki 1 Ramadan, akan melaksanakan sholat tarawih. Muhammadiyah telah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret. Jadi nanti malam kita sudah melaksanakan ibadah Yaumul Lail, yaitu sholat tarawih. Salat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, pada khutbah kali ini khatib menyampaikan tema yaitu karakter anak lahir dari pendidikan orang tua. Keluarga adalah madrasah atau institusi yang pertama dan utama dalam pembentukan karakter atau akhlak daripada anak. Maka pendidikan keluarga memberikan pondasi dalam perkembangan mental, emosional, spiritual, dan moral. Namun semua itu orientasi keluarga masa kini, keluarga modern, lebih cenderung adalah materialistis dan hedonis, hingga menimbulkan tantangan yang serius dalam upaya membentuk karakter anak yang soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar terhindar dari keburukan dan dosa, dengan membekali mereka yaitu pendidikan agama dengan ilmu agama dan akhlak yang mulia. Disinilah penting bagi kita bahwa orang tua wajib untuk mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Farrajulu ra'in fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Jadi menurut di sini bahwa kita sebagai bapak adalah sebagai pemimpin di dalam keluarga, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dalam memimpin keluarganya. Keluarganya mau diarahkan kemana? Yang jelas kita sebagai muslim mengharapkan keluarga yang diridhai oleh Allah SWT, keluarga yang mempunyai ciri-ciri baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini adalah haruslah kita wujudkan di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita sebagai orang muslim, keluarga kita jauh dari Allah SWT, jauh daripada nabinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT,
Adapun berkenaan dengan pendidikan anak ini, perkataan para ulama-ulama tentang pendidikan keluarga. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, "Inna adoma asbabi sholahil auladi husnu tarbiyatil abai lahum." Sesungguhnya salah satu sebab terbesar anak menjadi baik adalah baiknya pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Maka porsi pendidikan keluarga penting bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita ya anak-anak yang soleh. Ini menjadi PR bagi kita, terutama keluarga muslim. Haruslah kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Imam Syafi'i berkata, "Malam yata'allam fisigori lam yataqaddam fil kibar." Barang siapa yang tidak belajar di masa kecilnya, maka dia tidak akan maju di masa dewasanya. Imam Syafi'i memberikan nasihat bahwa belajar itu dimulai dari anak-anak kecil kita. Jadi sedini mungkin kita ajarkan akhlak, kita ajarkan nilai-nilai agama. Maka belajar di awal, belajar sedini mungkin itu sangat efektif untuk membentuk karakter anak. Bahkan mendidik, mencetak karakter anak itu dimulai saat anak kita masih dari dalam kandungan. Saat ibunya hamil, itu bisa diberi sentuhan-sentuhan nilai agama. Kita bacakan pengajian murotal dan sebagainya. Itu anak akan merekam akan apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya soleh. Orang tuanya rajin ibadah, rajin mengaji, rajin belajar ilmu, insya Allah itu akan terekam oleh anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah perkataan Ibnu Mubarak. Innal walidaini kal mir'ati li auladihima wa in kanat mir'atun taqiyatun sholihatun ra'au fiha ma yuslihum. Sesungguhnya kedua orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya. Jika cerminnya bersih dan baik, maka anak akan melihatnya hal-hal yang untuk memperbaikinya. Jadi perkataan Ibnu Mubarak bahwa orang tua itu adalah cermin bagi anaknya. Kalau cerminnya bagus, anaknya akan meniru dengan sendirinya. Namun kalau cerminnya kotor, tidak bisa untuk melihat, untuk meniru. Maka jadilah kita orang tua yang sebagaimana cermin yang bagus untuk bisa diikuti oleh anak-anak kita. Tugas orang tua, terutama bapak, adalah berat. Pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Maka sebelum hal ini dimintai pertanggungjawaban, maka tugas kita adalah menjadikan anak kita, keluarga yang soleh dan soleha, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang tercermin surgaku, keluargaku adalah surgaku. Anak-anak kita akan terasa sebagai qurrata a'yun, anak yang bisa dipandang menyenangkan. Itulah impian kita, anak-anak kita menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Jangan sampai kita orang muslim anaknya bikin sakit hati, bikin jengkel, bikin emosi anak orang tua. Jangan sampai. Jadilah anak-anak kita penyejuk hati, qurrata a'yun, enak dipandang dan menyenangkan. Itulah
makna daripada anak yang qurrata ayun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karakter anak sangat dipengaruhi oleh perilaku dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Sebagai introspeksi muhasabah, maka kita ingatkan, saya dan jamaah sekalian, untuk jangan sampai tugas kita sebagai orang tua terabaikan, karena semua itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasi keluarga masa kini yang cenderung materialistis, orientasinya kepada materi. Mereka berkarya, bekerja hanya untuk mengejar-kejar materi keduniaan, tanpa memperhatikan nilai-nilai atau bekal kita di akhirat nanti. Tujuan kita adalah hidup setelah di dunia, yaitu di akhirat. Maka jangan sampai kita mengejar dunia tapi melupakan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gaya hidup keluarga modern ini harus kita evaluasi, sehingga jangan sampai melupakan diri kita, jati diri keluarga yang muslim. Jangan sampai tergerogoti oleh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma keagamaan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, dampak akan gaya hidup modern itu, gaya hidup yang tidak islami itu banyak sekali. Di antaranya adalah minimnya akhlak yang mulia. Anak-anak akan cenderung pada egois, kurang peduli, kurang empati pada sesama. Ini. Dan berikutnya adalah dampaknya adalah anak akan sulit mengenali nilai agama dan budaya. Perilaku menyimpang, anak-anak akan terjerumus pada pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari dampak dari kurangnya pendidikan agama di dalam keluarga. Maka solusinya adalah membangun pendidikan keluarga yang kuat. Yang pertama adalah meningkatkan keteladanan orang tua, role model, contoh dalam akhlak, ibadah, dan etika sosial. Maka orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang berikutnya adalah perkuat komunikasi keluarga. Kurangnya komunikasi keluarga itu juga salah satu dampak keluarga yang bercerai-berai. Tiap keluarga yang tidak menjadikan keluarga yang qurrata ayun, ya, keluarga suka marah-marah, berantem dan sebagainya. Maka berikutnya adalah mengurangi ketergantungan pada media sosial, terutama HP. Jadi HP juga harus pandai-pandai memanagenya. Jangan sampai satu hari penuh full hanya untuk memelototin HP. Sementara tugas-tugas lainnya adalah ditinggalkan, diabaikan. Maka harus bijak di dalam menggunakan media sosial. Untuk hal kepentingan tugas silakan, namun jangan sampai waktu kita habis terutama untuk main game dan sebagainya, sementara membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya terlewatkan. Dan yang berikutnya adalah mengutamakan pendidikan agama, pengajian,
sekolah agama, dan sebagainya. Itulah salah satu atau sebagian dari upaya-upaya kita untuk menjadikan anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga ini mengingatkan bagi kita semua tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai nanti kita menjadikan di hari akhir nanti dituntut oleh anak dan istri karena tidak kemampuan kita di dalam memimpin keluarga yang menjadikan keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua, kami mengajak jamaah sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Persiapan diri kita, jasmani kita, rohani kita untuk persiapan besok hari sudah melakukan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Insya Allah Muhammadiyah telah menetapkan puasa digenapkan 30 hari. Jadi nanti lebarannya bareng tanggal 31 Maret. Sehingga persiapan-persiapan itu penting untuk kita menyambut bulan Ramadan, bulan amal, bulan dilipat gandakan nilai ibadah. Kita harus punya target kemampuan kita untuk membaca Al-Quran. Minimal 1 bulan khatam 30 juz dan sebagainya, dan juga membaca buku-buku dan sebagainya. Yang jelas kita mengingatkan pergunakan bulan Ramadan dengan bulan amalan-amalan yang terbaik, sehingga mengantarkan kita akan nilai tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita. Sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sebagai seorang ayah, sebagai orang laki-laki. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.